Semoga kita yang hadir di sini mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah masih kita, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang akan datang insyaallah kita akan melaksanakan bulan Ramadan. Maka dari itu kajian materi pada pagi ini kita fokuskan pada pelaksanaan atau pada hukum bagaimana pelaksanaan dari tata zakat agar pelaksanaannya nanti juga kita melaksanakan kewajibannya. Harapan saya, harapan kami semua para pengurus sesuai dengan syariat hukum-hukum Islam yang kita jalankan. Mungkin itu nanti dibagi dua sesi. Pertama nanti penyampaian materi, setelah itu ada materi diskusi. Silahkan, tidak usah ragu, tanyakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan diutarakan materi seputar masalah zakat fitrah. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Lebihnya kami silakan pada guru kami. Belum muncul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, bapak dan ibu kaum muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Iftitah Komplek Benda Indah yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 8 Februari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal berapa ya? 20 ya? Sya'bannya. Iya, 20 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Tanggal ya ngikutlah. Nanti kalau benernya lihat kalender ya. Kalau perasaan saya 20 sehingga tinggal 10 hari lagi memasuki bulan suci Ramadan, karena Jumat kemarin tanggal 18 ingat saya. Ya puasanya sih ngikut umumnya orang aja 29. Kalau ngikut Nabi 29. Karena Nabi puasa 9 kali, yang 8 itu 29, yang 30 hanya sekali. Nah, nanti kita ikut Nabi dan ikut pemerintah. Kapan diumumkan, nah ikut mulai. Kalau pemerintah sekarang mudah-mudahan bareng nih Ramadannya. Kemarin udah ikut istighosah Pak Prabowo di Masjid Istiqlal. Saya ikut walaupun di belakang gitu, dikukuhkan MUI oleh ketua umumnya. Saya hadir tapi ya nggak naik ke panggung karena jauh gitu ya. Materi hari ini sudah dipesan dari awal untuk mengkaji soal zakat. Dalam Islam ini ada 3 hal yang tidak boleh dipisah-pisah. 1, iman pada Allah atau taat pada Allah, harus taat kepada Rasulullah. 1 itu. 2, bersyukur, berterima kasih kepada Allah
harus juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Gitu. Itu rangkaian ayat itu. Anishkurli wali walidayka. Jadi kalau Anda mau bersyukur pada saya, firman Allah, maka wajib juga bersyukur pada orang tua Anda, keduanya. Yang ketiga, rajin sholat juga harus rajin bayar zakat. Kalau ada orang sholat rajin tapi nggak zakat, apalagi hanya zakat fitrah gitu, itu seperti orang kondangan pakai jas, pakai dasi tapi nggak pakai celana. Pantes nggak? Atau sebaliknya, pakai sepatu lengkap tapi nggak pakai baju kondangan, wah nggak pantas. Dikira mau gotong-gotong son gitu. Jadi pokoknya lengkap. 3 hal itu harus bersama itu. Taat Allah, taat Rasul, bersyukur pada Allah, bersyukur pada orang tua, rajin sholat juga harus rajin zakat. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Bahkan untuk yang terakhir ini, di zaman Sayyidina Abu Bakar, orang-orang yang menganggap zakat sebagai upeti, zakat kan dianggap sebagai upeti kepada Nabi. Berhubung Nabi wafat, berhenti, kita nggak perlu bayar zakat. Itu sebagian masyarakat begitu, dan akhirnya ijtihad Umar dan juga Abu Bakar, ini orang pihak-pihak komunitas yang memisahkan antara sholat dan zakat, itu wajib diperangi. Makanya perang di zaman Abu Bakar itu antara lain memerangi orang murtad dan orang yang tidak mau bayar zakat. Seandainya sekarang mau diperangi orang-orang nggak mau bayar zakat, itu lebih dulu memerangi garong-garong negara, itu lebih baik. Yang lebih penting untuk diperangi gitu. Pak Prabowo kemarin begitu, siap berhadapan dengan garong-garong negara. Wah, seandainya benar bukan omon-omon, itu luar biasa itu. Termasuk idealnya atau menyebut beliau untuk membuatkan kantor MUI di kawasan Bundaran HI yang megah, jangan kalah seperti, karena kata beliau sampai sekarang saya nggak tahu kantor MUI di mana katanya. Kantor MUI itu di mana katanya. Beliau sebenarnya bercanda yang itu ya, tapi itu antara lain yang disampaikan. Nah, zakat ini tidak boleh dipisahkan dengan sholat. Bahkan dianggap kafir orang atau murtad, setidaknya murtad, riddah, orang yang membedakan, memisahkan dan akhirnya enggan bayar zakat. Itu satu. Pihak yang membayar tidak mau membayar itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Panitia yang tidak baik dalam memanage zakat, bahkan menyalahi spanduknya, juga sebuah pelanggaran. Spanduknya kan siap menerima dan menyalurkan, tapi ternyata hanya siap menerima, tidak menyalurkan. Nah, kalau begitu itu jelas pelanggaran. Yang ayatnya wal amilina 'alaiha, dia praktekkan dengan wal ambilina 'alaiha. Iya, ngambil-ngambil aja, ngambil-ambil, nggak disalur-salurin. Gitu. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang bernama Abu Al-Utbiyah. Karena menyebut namanya susah, orang-orang mengatakan Abu Lutbiyah. Abu Lutbiyah ini seseorang yang oleh Nabi SAW ditugaskan untuk memungut zakat. Kalau sekarang namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Nanti kita lihat undang-undangnya. Kalau sekarang, jadi orang ini ditugasi ke distrik satu kecamatan Bani Sulem, gitu, di kampung Bani Sulem. Lah, setelah beberapa hari, beberapa saat melaksanakan tugas,
Sepulangnya dari tugas itu dia bilang begini, ya Rasulullah, yang di punggung unta ini semuanya dana zakat akan saya serahkan pada engkau. Tapi ini yang di tas kresek ini, ya, di tas terpisah gitu, yang di goodie bag ini khusus buat saya. Rasulullah tidak menanggapi, langsung naik mimbar itu. Naik mimbar berpidato, saya mengutus seseorang untuk melakukan pemungutan zakat di distrik di sebuah tempat. Tetapi orang itu bilang bahwa ini untuk negara dan yang ini khusus buat saya. Apakah seandainya orang ini duduk-duduk di rumah ibu bapaknya, apakah hadiah, dia mengatakan hadiah masalahnya, apakah hadiah itu akan datang di rumah dia waktu dia duduk-duduk di rumah bapak ibunya itu? Nabi marah itu. Itulah yang kemudian ada sebutan hadayal ummali hululun, hadiah-hadiah kepada pelicin-pelicin, uang pelicin gitu, kepada petugas-petugas yang sudah digaji. Itu termasuk jenis korupsi. Itu yang dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadayal ummali hululun, hadiah bagi para pekerja, para petugas yang sudah ada gaji khusus, sudah ada jatah amil, masih dia ngambil gitu, itu namanya hululun, penggelapan atau korupsi. Ini satu hadis yang cukup keras. Hadis lain, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, pertama-tama ditanya, kamu mau memutuskan perkara dengan apa, wahai Yaman? Wahai siapa? Mu'adz bin Jabal. Saya akan cari ayat Quran. Kalau ada ayat, saya akan gunakan itu ayat Quran. Lah kalau kamu nggak temukan, saya akan mencari hadis-hadis Rasulullah. Kalau itu nggak kamu dapatkan, disitulah saya akan ijtihad. Saya akan menetapkan hukum atas dasar pilihan hukum saya. Itulah ijtihad namanya. Nah, jadi karenanya setelah berangkat, Nabi ada yang lupa. Dipanggil lagi Mu'adz bin Jabal, oh ya begini ada yang penting, nanti kamu di sana jangan sampai mendolimi orang, jangan sampai memungut zakat yang tidak semestinya dipungut. Itu dalam hadis itu iyyakum wa qaraimal amwal. Jadi harta-harta yang kelebihan, harta-harta yang memang tidak seyogianya dipungut zakat, jangan kamu tetapkan zakatnya. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hati dengan orang yang terdolimi, karena sama sekali tidak ada jarak antara orang yang terdolimi dengan Allah. Doanya pasti makbul. Ini perintah Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Karena ini luas pembicaraan soal zakat, kita ikut regulasi negara kita aja. Seperti apa nanti aturannya? Bismillah. Kalau di sebuah masjid, karena rutin per 2 minggu, Masjid Al-Mughirah tepatnya di Cirende Pisangan Barat sana, saya mengkaji soal fikih zakat dari kitab aslinya yang masih ngomongin tentang zakat unta, zakat kambing, zakat sapi begitu. Nah kalau sekarang nggak usah ngomongin itu di sini, karena zakatnya sudah mau dijalankan, padahal tidak ada yang berupa zakat kambing. Tidak ada orang yang punya kambing sampai 40 ekor dizakati kan? Kambing paling-paling hanya punya beberapa, itu pun mau dijadikan kurban. Ya, jadi kalau yang pas untuk kita hari ini, mari kita sekedar melihat pasal-pasal tertentu yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Ya. Undang-Undang Nomor berapa? 23 Tahun 2011. Ini kalau menimbangnya sampai huruf F, A, B, C, D, E, F gitu ya. Antara lain disebutkan misalnya
Ya, kita baca urut bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang B, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syarat atau syariat Islam. Yang C, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Bahwa undang-undang dan seterusnya kita lihat pada pasal-pasal tertentu. Pengelolaan zakat ini pasal ketentuan umum. Pengelolaan zakat itu adalah definisinya lengkap ini. Yang namanya pengelolaan zakat itu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lalu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha. Nah, ini badan usaha itu maksudnya orang-orang yang ada dalam perusahaan itu, khususnya para pemilik, untuk diberikan kepada yang berhak menerima, mustahik, sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah, sedekah adalah, ini masing-masing ada definisinya. Dan nanti di masjid ini mesti dijelaskan, dibedakan, dibikin folder-folder. Setidaknya ada 3 itu: zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah. Jadi ada 4. Ya, ya, fidyah boleh sampai 5 juga boleh. Jadi biar jelas, zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, fidyah. Ada 5 foldernya. Dan nanti peruntukannya juga masing-masing. Malah kalau zakat fitrah itu dasarnya hadis Nabi antara lain aghnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Bebaskan mereka dari meminta-minta hari ini. Ya, itu tu'matan lil masakin wa tuhuratan lis shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, penyempurna puasa orang, dan bantuan logistik bagi kaum papa. Berarti kaum fakir miskin itu khusus, atau zakat fitrah khususkan fakir miskin. Sementara zakat mal sesuai dengan Quran itu, innamas shadaqatul fuqara wal masakin, dan seterusnya, itu yang ada 8 asnaf. Amil itu urutan ketiga. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha, itu amil. Nanti ujungnya ada sabilillah. Ya, ada 8 asnaf. Dasarnya surat At-Taubah ayat 60. Gitu. Lalu surat yang sama ayat 102-nya atau berapa? Ayat 102. Ayatnya berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambil zakat dari mereka yang bisa membersihkan hati mereka semuanya. Itu pemerintah boleh mengambil. Dalam hal ini pemerintah Islam. Nah, Indonesia ini pemerintahan yang mirip-mirip Islam gitu ya, banyak orang Islamnya, sehingga punya Basnas. Nanti ada pasal tertentu yang menyebutkan Basnas. Sedekah adalah harta dan non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Tapi sedekah juga dikelola oleh UPZ. Ini kita sudah menjadi UPZ kan, masjid kita harusnya ngeling ke Basda, ya, supaya sesuai dengan undang-undangnya. Muzaki kita tahu, mustahik mengerti, badan amil zakat. Nah, ini badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas sekarang bukan hanya zakat,
tahun kemarin sudah mulai ikut mengumpulkan dana dam haji yang dipotong di Indonesia, yang oleh MUI tidak disepakati kalau potong kambing dam haji tamattu kok di Indonesia. Kalau Basnas siap menerima, yang penting ada fatwanya. MUI belum memberikan fatwa karena apa? Karena kalau berani memberikan fatwa itu berarti melanggar Al-Quran. Karena yang namanya dam tamattu haji itu hadiyam balighal Ka'bah, ya, sebuah penyembelihan yang ada di Ka'bah yang sampai ke tanah suci. Itu makanya sampai sekarang belum berani memberikan fatwa itu, kecuali dilaksanakan oleh Basnas khusus para petugas. Petugas sudah dipotong duitnya sekitar 2 juta, berapa ya? Pokoknya dipotong untuk kemudian diserahkan Basnas untuk diberikan kambing. Saya nggak tahu apa Basnas membelikan kambing apa enggak. Nah, yang jelas kalau namanya dam tamattu itu dalam tanah suci, dalam kawasan tanah suci. Kemudian unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpul zakat. Tapi ada sebelum itu yang 8 lembaga amil zakat yang selanjutnya disebut LAS. Termasuk masjid kita ini, Masjid Al-Iftitah punya LAS, lembaga amil zakat. Adalah lembaga yang dibentuk masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari ketua DKM dan perangkatnya. Ketua DKM sudah membentuk LAS, ya. Ketua Ramadan tahun ini sekaligus ketua DKM, ya. Saya juga menjadi ketua Ramadan di Masjid Fatullah UIN tahun ini. Tapi semua lembaga ini sudah terbentuk, sudah ada, tinggal kita pantau-pantau saja. Ya, masalahnya belum dapat dana karena dosen-dosen belum dapat remunerasi, ya, gitu. Masa transisi, gitu ya. Makanya ini giliran masa transisi, saya disuruh jadi ketua. Biar apa? Biar ketahuan saya nggak bisa nyari duit. Susah, dosen sama-sama susah. Dosen itu ngomongnya sadus, gaji sasen. Giliran jadi panitia kelimpungan, nah silakan aja. Ya, jadi itu LAS dibentuk oleh apa? Oleh lembaga masyarakat. Dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lalu UPZ tadi disebutkan adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. UPZ ada di berbagai kecamatan dan kelurahan. Saya nggak tahu masjid kita ini berkolaborasi dengan UPZ Basnas atau tidak. Kalau berkolaborasi bagus, sesuai undang-undang ini. Kita hidup di Indonesia, gitu ya. Tapi ada masjid tertentu yang betul-betul pokoknya saya nggak mau, ini dana umat ya untuk umat. Undang-undangnya sudah ada, masih membangkang, gitu. Ada masjid begitu yang betul-betul nggak mau. Akhirnya oleh kelurahan dihindari itu. Nggak pernah dikasih kupon, gitu. Saya nggak tahu masjid ini, ya. Nah, nanti silahkan aja diskusikan perlu nggak. Kalau menurut saya perlu, supaya kolaborasi antara panitia dengan, walaupun nggak usah perlu tahu lagi, wah ini di kelurahan duitnya diterima, nyampe nggak, gitu. Nyampe nggak, itu kan disetorkan ke atas ke Basnas, ya. Tapi memang begitulah, ya. Kalau undang-undangnya begitu mengatakan, apakah ini sudah sejak tahun 2011. Apakah kemudian sudah pada familiar dengan undang-undang ini atau belum? Nah, ini sesuai dengan syariat Islam ini, ya, kan diserahkan kepada penguasa setempat untuk mengaturnya lah, diatur oleh Basnas. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, ya, menteri agama. Ini yang kemudian pasal 2 pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Nah, ini undang-undangnya begitu, bagus undang-undangnya. Pelaksananya ya bagus bagi yang memang bagus, gitu ya. Ya, kalau yang kurang bagus ya dasarnya kurang bagus, karena udah dari awal itu mau nafsirkan ayat aja bukan wal amilin, wal ambilin, ya repot lagi itu.
Ya, sebagian ada yang begitu, oknumnya gitu ya. Biasanya kalau yang begitu itu sama tidak tertibnya waktu pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban itu masing-masing yang ngulitin punya kresek masing-masing itu. Masukin gitu. Kalau masih begitu berarti zakatnya udah nggak beres. Tapi kalau masjid ini bagus, ya itunya bagus. Bukti bagusnya apa? Saya suka dikasih kepala sapi, ya itu bagus. Itu artinya kalau memang itu pelaksanaan dalam hal itu bagus, insya Allah zakat juga bagus. Jangan sampai tidak bagus gitu lah. Nah ini memang kita lihat pasal berikutnya. Ini kalau dalam kitab fikihnya zakat itu hanya ada zakat fitrah dan zakat mal, maka pembagiannya ini undang-undang pasal 4. Zakat meliputi mal dan zakat fitrah, memang begitu ayat 1-nya. Ayat 2-nya zakat mal sebagaimana dimaksudkan ayat 1 meliputi sampai I itu emas, perak dan logam mulia lainnya. Ini batu cincin kalau yang ada nilainya itu, yang rubi yang macam-macam itu bisa dizakati. Tapi umumnya ya emas gitu ya. Lalu uang dan surat berharga lainnya, ya yang kemudian disebut sukuk. Perniagaan, apapun bisnisnya itu ada zakatnya. Pertanian, perkebunan dan kehutanan, ini untuk di perumahan kita ini barangkali tidak ada. Tapi ada orang yang tinggal di sini tapi bisnisnya di Kalimantan, di mana-mana, ya itu ada zakatnya gitu ya. Kemudian peternakan dan perikanan, ini berarti ikan mas, ikan gurami, ikan lele itu ada zakatnya karena masuk dalam kategori ini zakat mal gitu. Jadi semuanya ini emas, uang, perniagaan, pertanian, peternakan dan perikanan semua masuk dalam kelompok zakat mal. Ibu-ibu bukan zakat mal, zakat mall. Ya. 10 hari terakhir yang rame mall-mall itu pada zakat mall itu ya. Nah, ini zakat mal, ini bukan mall. Kemudian pertambangan, tapi pertambangan karena diatur oleh pemerintah, walaupun kenyataannya juga pertambangan dilakukan oleh oknum atau oleh individu-individu yang sangat berisiko, banyak yang tertimbun longsor gitu ya. Wah ini persoalan di berbagai tempat. Di negara luar sana, di Kongo atau mana itu ada yang 300 orang tertimbun. Ya, itu luar biasa emang soal ini pertambangan. Perindustrian juga ada zakatnya, pendapatan dan jasa. Jasa konsultan hukum, kurator-kurator, ya, pengacara-pengacara kondang itu ada zakatnya itu. Tanda tangan sekali aja bisa berapa miliar gitu kan ya. Itu kalau zakat pertanian aja ada 10% dan 5% tergantung fima sakatis sama ya, dalam hal yang tak ada hujan itu karena itu zakatnya makin besar. Kenapa? Karena nggak repot. Tapi kalau yang diairi pakai pupuk segala macam itu berkurang zakatnya, tidak sebesar kalau yang tak ada hujan. Itu dulu teorinya begitu. Artinya makin besar itu prakteknya sekarang makin tinggi tingkat atau kepangkatan seseorang makin besar potongannya gitu. Jadi PNS yang golongan 2 kan beda dengan yang golongan 4. Makin tinggi golongannya makin 15% gitu dipotong itu pajaknya itu. Itu jadi ini sesuai dengan itu. Ya sesuai dengan prinsip zakat. Dalam hal yang tak ada hujan, tidak perlu diairi, tidak perlu ada pupuk segala macam, itu 5%. Tapi kalau yang ini 2,5% gitulah, yang itu zakat. Lah, yang terakhir zakat rikas. Nah ini, rikas itu barang temuan. Tiba-tiba menggali mau bikin pondasi, dapat kendil kencono. Wah, oh itu ternyata 3 kilo emas. Wah, itu apa dapat harta karun begitu tuh 20% zakatnya. Yang tiba-tiba gitu. Lah kemarin diskusi di MUI itu ada orang yang tiba-tiba dapat transferan 150 juta. Ya nggak tahu dari mana. Itu ada yang bersikap udah saya kembalikan pada rekening yang
mengirim katanya begitu. Tapi yang lain oh enggak, saya langsung belanjakan, saya kebetulan punya utang sebelah itu, saya begitu bayar utang ditagih sama orangnya, kan repot. Jadi duit yang belum jelas pada dari mana itu kemarin antara lain ada yang mengatakan itu rikas, itu temuan ada zakatnya. Lah bukan soal temuan, kalau begitu itu nanti kalau tidak diantisipasi bisa bermasalah itu. Gitu. Jadi itu pasal 4 ya. Jadi kalau pasal 4 perinciannya seperti yang dikemukakan tadi. Ya, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Lalu zakat malnya itu mulai dari emas, perak, logam mulia dan lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, kemudian peternakan dan pertanian, perikanan, kemudian pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa lain, serta apa? Rikas, lukotoh. Rikas itu barang temuan yang tiba-tiba ketemu duit rezeki nomplok. Nah itu 20% zakatnya kalau begitu itu. Ya, kalau dapat tiba-tiba duit tidak disangka-sangka. Kemudian zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki, perseorangan atau badan usaha. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai syariat Islam. Berapa? Rubu'ul usyri. Rubu'ul usyri itu bahasa bapak saya waktu ngaji kitab Supinah waktu itu ya, kitab Safinatun Najah. Orang kampung mengatakan kitab Supinah. Itu adalah sak prapate propuluan. Sak prapate propuluan. 100 bagi 10 bagi 4. Nah, berarti 2,5% itu. Ya, itu sesuai dengan syariat Islam itu ya 2,5%. Apapun zakatnya segitu, kecuali yang zakat pertanian tadi ada pembedaan, dan apalagi zakat rikas. Itu karena nomplok, rezeki nomplok 20% itu. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4 diatur dalam dengan peraturan menteri. Ya, ini diatur oleh ketua DKM gitu. Boleh juga itu kaitan dengan teknisnya gitu ya. Berikutnya tidak terlalu penting karena teknis-teknis, kalau yang awal-awal memang begitu, dan Basnas itu ada basdanya. Dan ingat, untuk menjadi komisioner Basnas, wah ini keren, ini kedudukan yang keren, sampai sekarang belum dilantik-lantik karena terlalu alot siapa yang harus menduduki dan siapa harus menduduki. Kalau nggak punya channel yang kuat pasti terseok-seok untuk berkarir di situ. Luar biasa, jangankan yang di pusat, yang di Tangsel aja gontok-gontokan gitu kan, karena mas duit, kalau udah duit tuh, makanya yang ada undang-undangnya zakat, haji, puasa nggak ada undang-undangnya, sholat nggak ada, nggak ada duitnya gitu. Nah ini jadi kaitan dengan teknis-teknis nanti dimusyawarahkan yang baik, dan mudah-mudahan ada maslahat kajian kita memang ini ya, dan mudah-mudahan pelaksanaan zakat tahun ini lebih tertib, lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang paling penting juga jaga silaturahmi panitia ya, kekompakan akurnya panitia itu segala-galanya ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, seandainya ada acara untuk berdialog ya, dipersilahkan. Maaf Pak, pakai ini Pak. Terima kasih. Demikian pemaparan materi zakat, penting ya Pak ya, penting untuk kehidupan kita, penting untuk keberkahan dalam kehidupan kita juga. Karena hukum ini zakat itu bukan main-main, bukan main-mainan, berat hukumnya kita, bukan pemain-mainan, bukan pemain-mainan. Jadi kita harus dalam. Mungkin saya persilahkan, nggak usah ragu, kita tanya, siapa tahu dari pertanyaan itu mewakili kita semua. Dari Pak Dokter. Kabelnya pendek ini. Selamat
terkait JIS, terkait dengan JIS itu kita memang tidak main-main, karena si periode JIS kita pegang langsung oleh satu gabungkan antara JIS dan WAK, artinya zakat, infak, dan sodakoh sekaligus dengan wakaf. Dan kebetulan wakafnya itu ketuanya adalah wakil ketua wakaf di Kota Tangerang Selatan. Wakaf itu ditangani oleh ketua wakaf di Kota Tangerang Selatan, dan untuk itu dikelola oleh personal sendiri dengan 3 tim, dan tata kelolanya insya Allah dengan manajemen yang mulai rapi, di mana yayasan kita sesuai dengan sejarah masa lalu terdiri dari 5 musola, di mana ada Al-Huda, ada Asikoya, ada dan lain-lain. Dan untuk di tingkat musola dimulai dari Al-Muhajirin, kemudian Al-Huda, kemudian Asikoya, kemudian Ittihad. Kesepakatan masa lalu bahwa musola itu di bawah lingkungan lingkup kegiatan program yayasan, dan mereka berkoordinasi